Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Nugroho, absen 2 dari kelas 11. Saya ingin mempresentasikan materi sejarah perkembangan komputer mapel informatika dengan guru pengampu Ibu Nur Hidayati. Nah, perkembangan komputer terjadi sejak sebelum tahun 1940-an atau yang disebut era mekanik, dan setelah 1940-an atau era generasi komputer elektronik. Untuk era mekanik, komputer yang digunakan memang belum berbasis elektronik, seperti sempoa. Cara kerja sempoa adalah menghitung menggunakan biji-bijian geser yang diatur di dalam sebuah rak. Gambarnya seperti ini. Seiring berjalan waktu, pada 1642 ditemukan kalkulator kode numerik 1 oleh Blaise Pascal. Kalkulator ini berbentuk persegi panjang yang memiliki 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan angka hingga mencapai 8 digit. Masih di tahun yang sama, pada 1642, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, melakukan penyempurnaan terhadap kalkulator roda numerik 1 dengan membuat mesin yang bisa mengalihkan. Nah, sekarang perkembangan komputer sesudah 1940-an. Yang pertama, komputer generasi 1 pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa untuk sebagai sirkuit dan drum magnetit untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal, mungkin lebih dari 1 miliar bahkan bermiliar-miliar, dan besar, ukurannya sangat besar sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya komputer ENIAC, yaitu komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer pertama muncul pada tahun 1946. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum dikenal tidak efisien sebab mudah sekali panas saat dipakai. Contoh komputer generasi pertama adalah Electronical Numerical Integrator and Computer, atau juga disebut tadi ENIAC. ENIAC diciptakan oleh 2 orang ahli teknologi komputer, yaitu J. Presper Eckert dan John Maury di University of Pennsylvania, menggunakan sebanyak 18.000 tabung vakum, 1.800 kaki, dan beratnya mencapai sekitar 30 ton. Ciri-cirinya dari komputer generasi pertama yaitu memiliki perangkat keras yang berukuran besar. Desain interior sistem operasi ini dibuat secara spesifik. Program hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin, membutuhkan daya listrik yang besar, kapasitas yang menyimpan kecil, dan menggunakan tabung vakum. Nah, yang kedua yaitu komputer generasi kedua. Komputer ini pada tahun 1959 sampai 1965.
Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum yang pada generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan dayanya digunakan juga lebih kecil. Untuk mengoperasikannya, selain itu biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga lebih terjangkau. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Nah, ciri-ciri komputer generasi kedua adalah yang pertama, komponen dasar menggunakan transistor. Yang kedua, daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil. Yang ketiga, mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang ketiga, kinerjanya lebih cepat. Nah, yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun antara 1964 sampai 1971. Nah, komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contohnya komputer generasi ketiga adalah Apple II, IMB PC, dan NEC PC. Nah, ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut. Yang pertama, listrik lebih hemat. Yang kedua, perangkat lunak lebih berkembang. Ketiga, harganya semakin terjangkau. Yang keempat, kapasitas penyimpanannya lebih besar. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan komputer lain menggunakan internet. Yang keenam, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disk magnetik, hard disk, dan lain-lainnya. Yang keempat, komputer generasi keempat antara tahun 1971-an. Komputer generasi keempat disebut juga komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI dan Very Large Scale Integration atau VLSI dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Perangkat lunak yang sangat populer, program word processing, dan spreadsheet. Contoh komputer generasi keempat yaitu laptop. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat adalah menggunakan LSI, menggunakan mikroprosesor. Dipasarkan pada sektor perorangan. Nah, ada juga muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa, seperti laptop. Nah, yang terakhir komputer generasi kelima. Pada masa sekarang hingga masa depan, komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Nah, salah satu karakter dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, atau juga bisa disebut kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama seperti dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya seperti manusia. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer dasar menggunakan ULSI. Yang kedua, mengembangkan AI.
dan mengembangkan komputer yang dapat menggunakan chip. Nah, dari tadi itu penjelasan saya tentang sejarah perkembangan komputer. Terima kasih telah menyaksikannya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.